Tahukah kamu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor yang pertama, luas permukaan. Menurut kalian, jika ada tablet vitamin C dengan serbuk vitamin C, manakah yang akan lebih cepat bereaksi dilarutkan dalam air? Secara teori, serbuk vitamin C akan lebih mudah bereaksi daripada tablet vitamin C. Kenapa demikian? Untuk terbentuknya reaksi kimia, perlu adanya teori tumbukan dan energi aktivasi. Saat luas permukaan bidang sentuhnya lebih banyak, maka tumbukannya yang terjadi juga akan menjadi lebih banyak, sehingga laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Jika tablet vitamin A itu memiliki bidang sentuh yang lebih sedikit daripada serbuk vitamin C, karena pada serbuk vitamin C butiran-butiran serbuknya memiliki bidang sentuh masing-masing, sehingga untuk terjadinya tumbukan atau bersentuhan antar bidang akan menjadi lebih banyak dan akan menjadi reaksinya lebih cepat. Nah, ini adalah bidang sentuh untuk serbuk vitamin C. Dia memiliki laju yang lebih cepat daripada laju pada tablet vitamin C karena tumbukannya lebih sedikit. Jadi, semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksinya. Dan sebaliknya, semakin kecil luas bidang sentuhnya atau luas permukaannya, maka semakin lambat laju reaksinya. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada reaksi logam Mg dengan HCl, di mana di situ pada konsentrasi HCl yang lebih tinggi atau lebih besar, maka tumbukannya yang terjadi juga akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya, dan sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, maka semakin lambat laju reaksinya. Faktor yang ketiga adalah suhu. Di sini ada reaksi logam Al dengan HCl, di mana konsentrasi HCl-nya sama, akan tetapi pada tabung yang pertama itu dia suhunya lebih tinggi karena dipanaskan. Dan dihasilkan ternyata gas Al-nya akan lebih cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Karena semakin tinggi suhu, maka akan membuat energi kinetik dari suatu zat antar partikel akan semakin cepat, sehingga gerakan yang tidak beraturan tadi akan membuat zatnya akan semakin banyak yang bertumbukan dan laju reaksinya akan menjadi lebih cepat. Ya, ini saat dipanaskan, partikel-partikel zatnya akan bergerak lebih cepat, sehingga akan memungkinkan banyak terjadinya tumbukan daripada yang suhunya lebih rendah. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksinya, dan sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lambat laju reaksinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu